Alhamdulillah, alhamdulillah lana syukur assalam wa akramana bi syariatin nabiyil karim wa la ilaha illallah wa la syarika lah dzul jalali wal ikram asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa syuratal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah salat Jumat dengan penuh kenyamanan di Masjid Al-Mustaqim pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bacaan salawat tersebut semoga kita mendapat syafaat husna fi dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat rahimakumullah. Senantiasa kami wasiatkan kepada diri pribadi dan juga para jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sebagai implementasi seorang hamba untuk kepada Allah untuk selalu meningkatkan keimanan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah salat rahimakumullah. Izinkanlah melalui mimbar yang mulia ini kami menyampaikan sedikit uraian tentang meraih kemuliaan dengan rasa sabar. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa rasa sabar merupakan sikap budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dan kemarahan, menahan lidah dari kritik kesakitan dan juga menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Sabar merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kebaikan bagi para hamba-Nya yang beriman dalam setiap keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka senantiasa berada dalam kebaikan, baik ketika tertimpa musibah, ketika senang atau tertimpa sesuatu yang mereka senangi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ajabal amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarrahu sakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharrahu sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Sungguh semua urusan mereka itu baik dan itu tidak berlaku pada seorang pun kecuali pada orang yang beriman. Jika ia ditimpa musibah, ia selalu bersabar, dan jika ditimpa kesenangan maka ia selalu bersyukur. Syekh Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, hadis ini mencakup semua ketetapan Allah atas hamba-Nya yang beriman, dan itu baik bagi mereka. Bagi mereka yang tertimpa musibah saat bersabar dan tertimpa kesenangan saat ia bersyukur. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-imanu nisfani nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah sabar, dan bagian yang lainnya adalah syukur. Jamaah salat rahimakumullah. Setiap kita manusia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya.
bahwa kita ingin naik pangkat misalnya, boleh saja, tapi ada caranya. Kita ingin menjadi orang kaya, orang sukses dalam bidangnya, tapi ada caranya juga. Dalam caranya tersebut melalui proses. Dalam proses tersebut menuju kesuksesan, kita harus melaluinya dengan penuh rasa sabar. Kemudian, kapan kita melaksanakan sabar tersebut? Pada umumnya ada di 3 tempat. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kita pada saat sedang mengikrarkan diri bersedia dari pelaksanaan perintah Allah, karena itu cobaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis selaku musuh utama kita tidak pernah berhenti sekejap pun tiap kali kita berencana untuk melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah. Tidak akan berhenti upayanya dalam kita melaksanakan perintah Allah, karena seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan kecuali ia bersabar. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah pun perlu kesabaran, karena banyak godaannya di sana. Ada sebuah pesan Islam yang berbunyi, "Fatil jannatu bil makari, wa fatin naru bis syahawat." Surga dan jalan menuju ke sana dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan menuju ke sana dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena itu belum tentu yang menyenangkan akan menyenangkan juga seterusnya. Pandai-pandailah kita dalam memilih dan memilah antara keuntungan jangka pendek dengan kerugian jangka panjang, atau kerugian sesaat tapi menguntungkan pada kehidupan yang jangka panjang. Sebagian ulama salaf mengatakan, af'alul birri yaf'aluhal baru wal fajiru la yasbiru 'anil ma'asi illa siddiq. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang-orang baik maupun oleh orang-orang yang jahat, namun tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang jujur. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan, baik dalam bentuk yang menyenangkan maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kalau bukan rasa sabar yang membingkai hati kita untuk menghadapi cobaan tersebut, maka kita akan seperti ayam sambar yang untuk segar tapi tak mau. Tapi kalau hati kita selalu dibingkai dengan rasa sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan di muka bumi ini, maka kita akan seperti batuan karang di tengah lautan yang diterjang gelombang bagaimanapun tingginya, kita akan tetap kokoh di sana. Itulah orang-orang beriman yang dibingkai kesabaran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Musibah sendiri yang menimpa seseorang itu ada 2 macam. Yang pertama adalah musibah yang terjadi tanpa ada sangkut pautnya dengan keinginan seseorang, seperti sakit dan yang lainnya. Dan termasuk musibah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk musibah yang seperti ini mudah bagi seseorang untuk bersabar dalam menghadapinya, karena seseorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa yang menimpanya adalah takdir Allah. Dengan dasar pengetahuan dan keimanannya, dia akan memilih untuk bersabar dalam menghadapi musibah seperti ini. Seperti ungkapan Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati seorang hamba untuk berpikir tentang kebaikan yang ada di balik musibah yang menimpanya berupa nikmat dan rahasia Allah, maka rasa sabar akan berubah menjadi rasa syukur dan ridho. Ketika itu juga sebuah musibah berubah menjadi sebuah nikmat baginya, maka hati dan lisannya senantiasa mengucapkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Rabbu Tuhanku, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Musibah yang menimpa manusia yang kedua adalah musibah yang terjadi karena disebabkan oleh seseorang menghadapi musibah itu sendiri. Sangat sulit bagi seorang untuk bersabar karena dia merasa kalau dirinya tersakiti, terdolimi, atau merasa terkalahkan. Padahal watak dasar seseorang tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Akibatnya, ia akan berusaha membalas orang yang mengakhiri dirinya dengan perbuatan yang serupa, bahkan lebih keji dari perbuatan tersebut. Bersabar dalam menghadapi musibah seperti ini adalah hal yang paling sulit. Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa sabar dalam menghadapi musibah seperti ini kecuali para nabi dan orang-orang yang siddiq.
Nabi kita Muhammad SAW, jika disakiti beliau senantiasa mengucapkan yarhamullahumussan fad'u liya bi'aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa yang telah disakiti lebih dari ini, kemudian beliau bersabar. Dan beliau Nabi Muhammad mengabarkan bahwa ada seorang nabi di antara para nabi Allah yang dipukul oleh kaumnya, namun dia tidak berusaha membalasnya, bahkan senantiasa mengucapkan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan telah diriwayatkan bahwa beliau Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang sama ketika mendapatkan perlakuan yang serupa dari kaumnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 sikap yang perlu kita contoh dalam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu memaafkan mereka. Sebagai hamba yang mempunyai rasa prihatin dan menyukai perdamaian, memaafkan kesalahan orang lain adalah hal yang patut ditanamkan dalam hati. Yang kedua adalah memohonkan ampun untuk mereka. Alangkah baiknya jika seorang berbuat salah pada diri kita, maka mohonkanlah ampun untuknya, supaya di kemudian hari orang tersebut sadar dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah memberikan uzur ketidaktahuan atas mereka, memberikan kewajaran kepada mereka yang telah menyakiti kita. Mungkin mereka tidak tahu sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh orang lain menyakiti diri kita maupun perasaan kita. Sabar yang seperti inilah yang akan membuahkan manis dan baik. Sabar seperti inilah yang membuahkan kemenangan dan kemuliaan, kebahagiaan dan keamanan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang bersabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Menurut tafsir Quraisy Shihab dalam Quran Fussilat ayat 34 sampai 35 menyatakan, sifat yang baik tidak sama dengan sifat yang buruk. Balaslah perlakuan yang tidak baik yang datang dari pihak lawan dengan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan seperti itu akan membuat orang yang bermusuhan di antara kamu akan menjadi baik seterusnya. Perlakuan seperti itu membalas kejelekan dan dengan sikap yang lebih baik hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar dan orang yang mempunyai banyak kebaikan dan kesempurnaan jiwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasa sabar yang terkandung di dalam hati manusia akan membuahkan sikap yang positif dalam kehidupan kita. Utamanya kita sudah diajarkan bersikap sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, bersabar dalam melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah. Setelah rasa sabar yang menjadi bingkai dari perbuatan kita, semoga kita dapat melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab ini dengan penuh kesabaran, sehingga senantiasa kita diberikan kemuliaan, kebaikan, tentunya keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوتي إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أذن عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
الإحسان وشكر الله على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما ورنته أمنه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتلا بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارضوا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإذل الشرك والمشركين وانصر جدك الوحيد وانصر من نصر الدين واهزم من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين واهد كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ضر منها وما بطل عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد